Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak dosen dan beserta seluruh rekan-rekan kami di kelas C2 manajemen. Di sini kami dari kelompok 3 mempresentasikan materi tentang pengertian manajemen di bidang koperasi dan perangkat organisasi di bidang koperasi. Nah, sebelum kami lanjut ke materi, seperti biasa izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini dengan saya sendiri perkenalkan Pandey Made Pendi Setiawan dengan NPM 1932 121 478 dan beserta rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tu Fernanda Kayasa dengan NPM akhir 521. Perkenalkan, nama saya Igedana Winata, NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Arismawan, NPM 19321211620. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ribu Sesawanuaba dengan NPM terakhir 201. Baik, perkenalkan, nama saya Iketut Adnas Kaputra, NPM akhir 475. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Lanuh Parwanto, NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Andika Bagasya Putra Tiana, NPM 1932121658. Baik, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian manajemen. Nah, secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan, dan efisien dalam hal ini untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manajemen dan koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan suatu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Profesor Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Arismawan, NPM akhir 620. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya akan bawakan yaitu sudut pandang koperasi. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari 3 unsur, yaitu ada anggota, pengurus, dan karyawan. Sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan, dan bila ditinjau dari sudut gaya manajemen, manajemen koperasi menganut gaya partisipatif, di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemennya aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perangkat organisasi di bidang koperasi. Organisasi merupakan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis yang berada dalam sebuah sistem. Definisi organisasi mencakup 3 elemen pokok: interaksi manusia, kegiatan yang mengaruh kepada tujuan, struktur organisasi itu sendiri. Menurut pasal 1 UU nomor 25 tahun 1992, koperasi primer yang beranggotakan minimal 20 orang harus memiliki perangkat organisasi. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul rapat anggota. Sama seperti organisasi pada umumnya, rapat anggota merupakan kunci dari keberhasilan sebuah koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, rapat anggota harus dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah dari anggota koperasi. Pemegang kekuasaan tertinggi berwenang
Yang pertama yaitu menetapkan AD atau anggaran dasar. Yang kedua menetapkan kebijakan umum. Yang ketiga memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan sebagai pengawas. Yang keempat mengesahkan rencana kerja dan RAPBK atau rancangan anggaran pendapatan koperasi serta laporan keuangan. Yang kelima ada mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Yang terakhir yaitu yang keenam ada menetapkan pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengurus koperasi. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Pengurus koperasi adalah siswa-siswi anggota koperasi yang dipilih dalam rapat anggota. Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi tersebut. Adapun tugas pengurus koperasi, yang pertama mengelola koperasi, yang kedua menyelenggarakan rapat anggota, yang ketiga mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, yang keempat memelihara buku daftar anggota dan pengurus, yang kelima berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, serta menolak maupun menerima anggota baru. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi saya lanjutkan. Badan pengawas. Badan pengawas atau pemeriksa tugasnya melakukan pengawasan. Apakah pengurus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Pengawas koperasi dapat dipilih dari siswa yang menjadi anggota atau para guru yang sudah mendapat persetujuan kepala sekolah. Jumlah pengawas adalah 3 orang dengan masa jabatan 1 tahun. Tugas pengawas koperasi: pertama, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang perlu. Yang ketiga, pengawas berwenang meneliti catatan koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang perlu. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manajer koperasi. Pengolahan atau manajer koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengolahan adalah sebagai karyawan atau pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus. Tugas manajer koperasi yang pertama, membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan. Yang kedua, merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu pengurus dan menyusun uraian tugas bawahannya. Yang keempat, menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Sekian dari presentasi saya akan serahkan kepada moderator. Baik, karena semua materi dari kelompok kami sudah dipaparkan, selanjutnya untuk sesi diskusi akan beralih ke forum di e-learning. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah pengucapan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri presentasi kami dengan mengaturkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.